Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Turunkan ego, jangan ada kegengsian. Pemerintah Indonesia. Aceh menjadi daerah otonom, Aceh mempunyai daerah keistimewaan. Podcast gini, pertama nggak ada, yang kedua kalau ada pun ada orang tunggu depan pintu. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua bersama kita ya di podcast Kominkes. Nah, jadi kali ini kita akan membahas suatu isu yang sangat-sangat menarik karena ini tentunya sedang hangat dibicarakan di kalangan pemuda terutamanya ya. Dan kita di sini kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, tentunya bintang tamu kita super yang tidak kalah menariknya. Mungkin boleh silakan perkenalkan diri dulu nih. Oke, halo semuanya, nama aku Muktasar. Aku merupakan pengurus BEM USK dan juga saat ini menjabat sebagai salah satu ketua Partai Mahasiswa di Fakultas Hukum, Partai PAHA. Nah, jadi aku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6. Mungkin boleh sedikit dijelaskan itu PAHA itu apa sebenarnya? Ya, PAHA ini sebenarnya organisasi partai politik, bukan partai politik, partai mahasiswa yang bergerak untuk bidang organisasi politik di kampus. Jadi kami kalau misalkan di Fakultas Hukum itu punya yang namanya partai mahasiswa. Dalam artian ketika kita ingin menjadi pengurus BEM atau pengurus DPM, kita harus tergabung dalam partai mahasiswa. Nah, jadi teman-teman sekilas ya kita tahu profil dari panggilannya siapa nih, Pak? Mungkin teman-teman bisa panggil aku MK aja. MK aja ya, oke. Nah, jadi sesuai nih dengan bidang abang sendiri kan, abang dari latar belakang hukum dan juga sebagai penggerak dari organisasi yang cukup krusial ya di kalangan kita semua, di kalangan USK. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang perkembangan pemerintah Aceh usai konflik nih, Bang. Iya. Nah, jadi mungkin kita kan tahu bahwa dulu itu kita pernah konflik bersama antara GAM bersama juga TNI ya, Pemerintah Indonesia. Dan berakhir itu setelah tsunami, Bang ya? Iya, setelah tsunami dan dilakukan perjanjian yang namanya itu dikenal dengan sebagai perjanjian Helsinki yang dilakukan di Finlandia. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, sebenarnya apa sih perjanjian Helsinki itu dan apa dampak sampai sekarangnya nih, Bang? Ya, sebenarnya benar yang dikatakan sama Sakti tadi. Kalau misalkan perjanjian MOU Helsinki itu merupakan sebuah perjanjian yang krusial bagi kita, pemerintah Aceh, rakyat Aceh khususnya, karena itu perjanjian damai antara rakyat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan dampak yang mungkin kita rasakan saat ini mungkin ya jauh berbeda dari yang sudah-sudah. Karena apa? Dengan lahirnya MOU Helsinki, maka lahirnya kekhususan Aceh. Aceh menjadi daerah otonom, Aceh mempunyai daerah keistimewaan, dan Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Dan itu patut kita acungi jempol dan kita patut bersyukur ya. Karena dari masa yang memang mungkin aku pribadi tidak merasakan masa konflik, karena memang aku kelahiran 2004. Tapi setelah aku mendengar cerita dari para senior, dari para ayahanda kita, sangat banyak perbedaan antara masa konflik dengan masa sekarang. Oh gitu. Masa sekarang tidak ada lagi yang namanya angkat senjata dan sebagainya, dan ya kita bisa podcast macam sekarang. Nah, kalau di dulu, Kominkes. Kalau dulu podcast gini, pertama nggak ada, yang kedua kalau ada pun ada orang tunggu depan pintu. Waduh. Iya. Bahaya ya. Oh, jadi Helsinki ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia. Dan juga pihak rakyat Aceh. Dan kita dinobatkan atau diberikan nih, Bang. Diberikan otonomi khusus. Dan kita tahu sendiri teman-teman bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang diberikan otonomi khusus ya, seperti Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, dan kita salah satunya ya. Nah, oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Sebenarnya dampak yang kita terima setelah kita menerima otonomi khusus ini itu apa? Entah masyarakatnya yang lebih berjaya atau kita lebih leluasa untuk mengatur pemerintahan kita sendiri nih. Ya,
Sebenarnya dampak dari otonomi khusus ini banyak sekali kita rasakan. Yang pertama, kita mendapatkan uang dari negara Republik Indonesia itu lebih banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita memang benar-benar sejahtera ketika telah mendapatkan Otsus? Itu sebenarnya. Dan mungkin ironisnya, karena Provinsi Aceh masih menduduki provinsi salah satu termiskin, sedangkan Otsus sudah kita dapatkan. Dan untuk informasi, Otsus itu akan berakhir pada tahun 2027. Nah, jadi setelah 2027, kita Aceh akan kehilangan Otsus. Tetapi Otsus itu masih bisa diperpanjang nantinya kalau memang pemerintah Indonesia bersedia dan pemerintah Aceh serius untuk bagaimana caranya memperpanjang dana otonomi khusus tadi. Oh, seperti itu. Ya. Berarti 2027 selesai semua. Selesai semua. Dan kita akan mendapatkan. Dan kita tidak mendapatkan Otsus lagi. Tidak mendapatkan Otsus lagi. Berarti kita juga nanti akan diatur oleh pemerintah pusat seperti itu. Tidak diatur oleh pemerintah pusat karena kita punya UPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jadi tetap kita hanya saja dana Otsus itu tidak lagi diberikan karena sesuai perjanjian MOU, dana Otsus itu berakhir di 2027. Nah, jadi tidak ada istilahnya itu bonus ya. Bonus lah, tidak ada lagi bonus, hanya saja pemerintah Aceh akan survive dengan dana umum biasanya lah, macam provinsi-provinsi lain. Oh, seperti itu. Berarti kita udah setelah 2027 itu kita udah disamaratakan dengan provinsi-provinsi lain. Seperti itu ya. Oke, nah mungkin boleh sedikit dijelaskan nih menurut Abang sendiri dari Otsus ini sebenarnya dampak positifnya itu lebih banyak atau bahkan dampak negatifnya lebih dominan. Oke. Yang namanya bonus ya, yang namanya rezeki pasti lebih banyak dampak positif. Positif ya. Cuman apakah benar-benar uang itu digunakan untuk positif atau tidak? Mungkin demikian. Karena ya siapa sih yang nggak mau dikasih dikasih bonus sama pemerintah untuk ayo kalian bangun provinsi kalian. Ayo kalian buat apapun yang kalian perlu. Siapa sih yang nggak mau? Mungkin, tapi kendalanya sekarang begini. Kendalanya kita dikasih uang tapi kita tidak. Tapi dana Otsus itu tidak terserap secara maksimal. Jadi setiap tahunnya pasti kita kembalikan ke daerah. Ke provinsi. Ke nasional. Jadi ketika memang contoh misalkan negara telah kasih misalkan dana Otsus 3 triliun. Dan kita kembaliin lagi. Setiap tahunnya itu di akhir tahun kita kembalikan. Karena apa? Tidak terserap dengan baik dana Otsusnya. Makanya sebenarnya tidak ada istilah negatif dalam pendanaan Otsus. Hanya saja mungkin pemakaiannya yang mungkin tidak tepat sasaran atau tidak terserap dengan baik. Seperti itu. Berarti lebih banyak dampak positifnya ya? Tentu, karena dengan Otsus kita bisa bangun infrastruktur, bisa kuatin pendidikan, kesejahteraan sosial. Cuman ya itu tadi, macam yang aku bilang tadi lah. Oke, tadi berbicara, menarik nih. Berbicara infrastruktur nih. Nah, dari setelah perjanjian itu muncul sampai sekarang, kira-kira sudah berapa persentasenya untuk pembangunan di Aceh sendiri nih? Ya, dari 2000, berarti dari perjanjian 2005 sampai dengan sekarang 2025. Kurang lebih sudah 20 tahun. Mungkin kita bisa melihat di Aceh sendiri ya, di Aceh bagaimana kondisi kotanya, kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk bangunannya, yang memang sekarang saat ini kita sudah dominan banyak perumahan. Nah itu menandakan apa? Itu menandakan ekonomi masyarakat sudah mulai membaik setelah konflik tadi. Atas dasar ekonomi masyarakat mulai membaik, tentu infrastruktur akan berkesinambungan. Karena masyarakat udah mampu untuk membuat suatu perumahan, masyarakat udah mampu untuk membuat suatu bangunan, dan investor pun itu sudah berani untuk mulai masuk. Kenapa? Karena tidak ada lagi konflik di Aceh. Karena adanya MOU. Toh, misalkan kita bilang tidak ada MOU, aku bisa yakin kalau misalkan investor-investor itu bakal takut untuk masuk ke Aceh. Iya, benar. Karena istilahnya, masa kita mau masuk ke tempat yang lagi berperang? Benar. Mana mau juga ya. Mana mau kita kasih uang
untuk orang yang lagi berperang. Kan serba salah jadinya nanti. Iya benar-benar juga. Karena takutnya kalau misalkan mereka berinvest juga berdampak ke perusahaan mereka juga benar, ya. benar. Iya seperti itu. Wow. Oke, paham. Oke, selanjutnya nih Bang. Menurut Abang sendiri nih ya, apakah nih pemerintah Aceh sendiri sudah cukup transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewenangannya atau khususnya itu yang menjalankan otonomi khususnya? Oke. Jika ditanya apakah menurut aku pribadi pemerintah Aceh sudah transparan, aku klasifikasi dulu terkait dana nih ya, terkait dana otsus. Aku rasa masih belum transparan. Kenapa? Karena kita sulit untuk melihat, kita sulit untuk mengakses di mana dana otsus itu dibawa. Dan mungkin aku melihat di sini banyak sekali mahasiswa mempertanyakan kenapa bisa dana otsus segitu banyak tapi Aceh masih gini-gini aja. Kan sebenarnya itu. Dan kita sulit untuk kita temukan di mana datanya dana otsus itu dibawa kemana-mana aja, dikonsepkan untuk apa-apa aja. Itu yang sulit kita temukan. Dan terkait dengan lain, mungkin kebijakan pemerintah Aceh, mungkin aku apresiasi lah terkait dengan kita, karena kita daerah otonomi khusus, dan aku lihat Provinsi Aceh memang benar-benar memanfaatkannya secara baik ya. Dalam artian kita benar-benar serius untuk membuat hukum, kita serius untuk membuat kanun, dan itu salah satu yang patut kita apresiasi lah. Oh seperti itu. Oke, tadi menarik ada bahasa yang kanun ya. Nah itu kanun sendiri itu apa termasuk dari perjanjian MOU Helsinki atau bagaimana? Iya, jadi dalam perjanjian MOU Helsinki itu kita boleh untuk buat, bukan boleh ya, tapi kita boleh untuk buat produk hukum sendiri, tapi tetap berlandaskan dengan undang-undang. Tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Sama halnya kanun itu sama dengan perda dia. Sama dengan peraturan daerah. Hanya saja karena kita lebih istimewa, makanya kita bisa menerapkan kanun tadi. Atas dasar UU PA tadi. Makanya kita bisa menerapkan kanun. Berarti di Aceh sendiri kita menerapkan dua hukum, undang-undang dan juga undang-undang dan juga kanun. Seperti itu ya. Oke. Berarti kanun sendiri sampai sekarang masih berjalan ya? Ya, kanun masih berjalan dan akan terus berjalan, dan itu aku rasa tidak mungkin untuk tidak berjalan ya, karena atas nama hukum itu selalu fleksibel sebenarnya. Iya benar. Jadi kanun itu harus selalu berjalan, karena apa? Dampaknya kita merasakan. Mungkin kekhawatiran bagi teman-teman di luar sana yang mengira, karena ada juga gini nih, ada juga kawan-kawan di luar sana yang mengira kalau misalkan Provinsi Aceh terlalu patriarki, Provinsi Aceh terlalu gimana-gimana, terlalu kuat, terlalu keras lah. Padahal enggak. Padahal dengan kanun itu bisa mengikat teman-teman semuanya agar tidak melakukan hal-hal yang memang merugikan kita sendiri. Dan aku rasa aku lebih melihat kanun sebagai sebagai hukum yang tepat, karena apa? Kanun itu memberikan pelajaran bagi kita, memberikan sanksi sosial bagi kita. Beda halnya dengan hukum biasa. Oh seperti itu ya. Berarti peran kanun juga sangat krusial tentu. Ya, di Aceh sendiri ya. Karena kita tahu teman-teman bahwa Aceh sendiri syariat Islamnya masih kental sekali ya. Mudah-mudahan masih ya. Iya, diharapkan masih ya, karena kita tahu bahwa di Aceh sendiri itu orang ketika keluar itu pasti kenalnya kok misalkan Aceh itu gimana di Aceh? Aku takut kali nih ke Aceh. Takut dihukum cambuk. Takut dihukum cambuk. Iya, takut dihukum cambuk. Itu yang selalu dipertanyakan. Iya, betul. Ya benar sekali. Betul. Saya pernah ke luar daerah Aceh sendiri kan. Ketika saya ke sana tuh bertemu dengan teman-teman saya tuh, yang ditanya tuh adalah gimana dihukum sana? Dicambuk ya. Aduh, takut kali ke sana. Iya, makanya mungkin aku rasa pemerintah Aceh juga harus mensosialisasikan tentang kanun keluar. Dalam artian apa? Itu bukan hanya tugas pemerintah Aceh, tapi merupakan tugas kita bersama sebagai pemuda Aceh. Bahwasanya Aceh bukan tempat yang semenakutkan itu. Jadi agar apa? Agar teman-teman di luar daerah sana juga bisa berkunjung ke Aceh tanpa rasa takut. Dan itu bakal mengundang, gimana ya? Itu bakal mengundang stigma buruk ya? Bukan, maksudnya itu ketika mereka datang ke sini itu tentu kita bakal mendapat income yang lebih dengan wisatawan. Karena itu sebenarnya kendalanya. Iya, benar sekali ya. Karena kalau misalkan teman-teman semua yang di luar sana
takut untuk datang ke Aceh karena alasan takut dicambuk. Iya. Tapi itu bisa kita balikan nih untuk pemerintah sendiri ya, untuk kita mensosialisasikan bahwa di Aceh itu tidak semenyeramkan itu. Iya, ya. benar. Kalau misalkan kalian nggak buat salah, nggak mungkin dicambuk. Iya, kalau misalkan buat salah, udah tentu dicambuk. Udah tentu Kalau dicambuk. memang itu salah. Iya, benar sekali teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, yang di luar Aceh, jangan takut untuk berlibur di Aceh karena wisata di Aceh juga sangat menarik ya. Iya. Sangat menarik karena Aceh sendiri dikenal dengan keindahan pantainya, gunung-gunungnya, wah sangat luar biasa sekali di Aceh. Jadi jangan takut untuk berlibur ke Aceh gitu. Oke, menarik nih, kita langsung, tadi kita sudah membahas tentang segala otonomi khusus dan juga beberapa perjanjian Helsinki, perjanjian Helsinki ya, perjanjian Helsinki. Mungkin kita beralih ke anak mudanya dulu nih, ya, ke anak mudanya. Jadi sebenarnya peran anak muda dalam pembangunan Aceh pasca konflik itu apa sih, Bang? Oke, jika ditanya peran anak muda, tentu kita berperan sangat untuk membangun Provinsi Aceh pasca konflik. Salah satunya dengan partisipasi anak-anak muda Aceh saat ini ke dalam demokrasi politiknya Provinsi Aceh. Contoh, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali sekarang pemuda Aceh itu sudah mulai mau bergabung ke dalam partai politik. Baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwasanya anak muda Aceh sudah ingin membangun provinsinya sendiri. Karena tentu untuk membangun provinsi kita harus punya wadah. Dan wadahnya itu apa? Wadahnya itu bergabung dengan, salah satunya itu bergabung dengan partai politik. Dan kita bisa lihat sekarang fenomena kalau misalkan banyak dewan-dewan muda. Dewan-dewan muda di Provinsi Aceh. Itu kan menjadi gambaran sebenarnya bagi kita bahwasanya anak muda saat ini benar-benar ingin memajukan Provinsi Aceh untuk masa yang akan datang. Oh, seperti itu ya. Berarti sangat berperan penting anak muda ya. Sangat berperan penting karena nggak mungkin karena begini, ayahanda kita terdahulu sudah dan ibunda kita sudah berperang lah istilahnya. Bukan berperang, sudah gimana ya? Sudah benar-benar memperjuangkan hak-hak kita. Toh sekarang masanya kita sebagai anak muda untuk benar-benar memperjuangkan kembali hak-hak kita. Masanya kita untuk merawat kembali hak-hak kita. Sebenarnya itu poinnya. Makanya anak muda berperan sentral dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan untuk pembangunan Aceh. Dan salah satu contoh, aku tertarik sebenarnya, bukan tertarik. Aku antusias ketika memang gubernur kita sekarang, Mualim menerima dan mengangkat anak muda menjadi direktur PT PEMA. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwasanya peran pemuda itu sentral dalam pembangunan Aceh. Kan PEMA itu kan pembangunan Aceh. Oh iya. Nah, itu yang menandakannya. Artinya apa? Kita memang benar-benar ingin membangun Aceh kok. Hanya saja terkadang anak muda tidak diberikan wadah untuk benar-benar membangun Aceh. Bukan tidak memberikan wadah, bahkan tidak didukung oleh pemerintah Aceh untuk membangun Aceh. Hanya segelintir-gelintir anak muda yang memang diberikan kesempatan itu. Mungkin demikian. Nah, itu sangat menarik ya tadi pertanyaannya tuh. Apa yang disampaikan oleh Bang MK sendiri. Jadi sebenarnya apa sih alasan pemerintah tidak mendukung anak-anak muda yang ada di Aceh nih? Bukan nggak mendukung, tapi tadi ada sedikit kata yang mengatakan bahwa tidak semua anak muda di Aceh itu didukung oleh pemerintah Aceh. Iya, karena aku melihat gini. Sebenarnya bukan tidak didukung, tapi pemerintah Aceh itu kurang rangkulan terhadap anak muda. Terlepas dari apapun itu, kita bisa melihat bahwasanya masih banyak sekali di instansi-instansi itu yang dominannya pekerja orang tua. Memang benar orang tua mempunyai pengalaman yang lebih benar, tapi kita melihat lagi seberapa banyak pengangguran yang ada di Provinsi Aceh. Ketika memang kita diberikan kesempatan, ketika memang lapangan kerja dibuat, otomatis itu merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Aceh. Ketika pemerintah Provinsi Aceh membuka lapangan kerja bagi para anak muda. Sekarang mahasiswa itu setelah menjadi mahasiswa dia bingung bakal kerja di mana. Benar-benar. Kenapa? Karena memang kita di provinsi sendiri saja kita tidak tahu mau kerja apa. Bagaimana dengan di luar? Di luar juga kan setiap provinsi mencetak wisudawan setiap
kampus mencetak wisudawan. Iya, benar-benar. Tapi bagaimana dengan Aceh sekarang saat ini? Kita di kampus ada beberapa kampus di Provinsi Aceh, termasuk yang kalau misalkan kurang lebih aku rasa 8 lebih kampus di Aceh. Bayangin setiap tahunnya berapa banyak mahasiswa yang lulus dari kampus dan namun tidak ada pekerjaan. Iya, namun tidak ada pekerjaan. Itu tadi maksud aku. Karena pemerintah Aceh tidak membuka wadah itu, tidak membuka peluang kerja itu. Itu yang sebenarnya menjadi ironi bagi kita dan keresahan bagi kita, khususnya pemuda-pemuda Aceh ya. Karena belum benar-benar terciptanya banyak lapangan kerja. Iya, benar-benar sih. Karena kita lihat banyak sekali yang fresh graduate atau bahkan yang udah lama, itu masih aja di rumah aja, gitu. Tidak ada kontribusi terhadap pembangunan Aceh sendiri ya. Benar. Bahkan kalau misalkan kita lihat mungkin ini juga bisa menjadi bahan acuan survei bagi pemerintah Aceh ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang banyak sekali driver ojol itu memang dari lulusan fresh graduate. Kan itu ironis sebenarnya. Maksudnya banyak sekali S1 sekarang saat ini tidak mempunyai wadah yang pada akhirnya ngojek, yang pada akhirnya mereka mencoba survive sendiri. Sebenarnya itu yang menurut aku sangat perlu dukungan lah bagi pemerintah Aceh. Iya, benar-benar. Tapi apa gini ya, karena saya melihat, aku sendiri melihat di kalangan kita semua bahwa ada tuh asumsi-asumsi mengatakan kalau nggak ada orang dalam itu susah kita masuk. Waduh. Itu tuh gimana nih menurut abang tuh? Iya, mungkin terkait itu ada benarnya karena memang banyak berita-berita di luar sana. Mungkin itu yang dirasakan oleh kawan-kawan di luar sana. Tapi aku pribadi tidak bisa berstatement jauh lebih tentang itu karena memang aku pribadi belum melihat adanya kasus itu ya. Tapi terlepas apapun itu, sebenarnya itu harus menjadi bahan acuan bagi pemerintah Aceh. Ketika memang membuka peluang kerja, ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin kalau bisa dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Kalau bisa memang benar-benar melihat orang-orang yang mempunyai kapasitas, orang-orang yang mempunyai skill untuk membantu pemerintah Aceh. Karena jujur aja kalau misalkan pemerintah Aceh katakanlah menerima orang untuk bekerja. Tapi itu terkesan saudara dan sebagainya. Pertama nepotisme, yang kedua dia nggak punya skill. Yang pada akhirnya ya udah pemerintah Aceh bakal gini-gini aja, bakal stagnan jalan di tempat. Seperti itu ya. Wow. Jadi teman-teman, sangat menarik ya pembahasan kita hari ini ya, kali ini ya di sesi kita. Dari awal kita membahas tentang perjanjian Helsinki ya, kemudian kita lanjut ke otonomi khusus dan akhirnya kita berakhir di peran anak muda dalam pembangunan Aceh. Mungkin nih kita langsung masuk ke closing statement ya. Mungkin menurut abang sendiri ya, gimana nih tanggapan abang, bukan tanggapan, harapan ke depannya untuk para anak muda dan juga pemerintah Aceh dalam pembangunan Aceh sendiri setelah konflik gitu. Oke. Mungkin harapan aku bagi anak muda Provinsi Aceh ya, dan juga bagi pemerintah Aceh, ayo sama-sama saling rangkul. Kita nggak bisa bangun Aceh sendiri-sendiri. Pemerintah Aceh tidak bisa langsung berjalan dengan apa yang menurut pemerintah Aceh itu benar. Pemerintah Aceh perlu peranan mahasiswa untuk menjadi checks and balance bagi pemerintah. Jadi jika memang kita bisa berjalan sama-sama, itu lebih bagus. Kenapa? Terkadang anak muda ini mempunyai ide-ide yang memang ide-ide itu kreatif, tidak sempat difikirkan oleh orang-orang dewasa. Makanya kolaborasi antara anak muda, antara mahasiswa, dan antara pemerintah Aceh dan para senior-senior kita itu sangat diperlukan. Turunkan ego, jangan ada kegengsian. Mungkin kalau misalkan aku itu. Dan satu hal lagi, pesan aku kepada pemerintah Aceh, tapi ya, ini pesan aku, ayo jangan pernah terfikirkan untuk tidak memperjuangkan hak-hak istimewa kita. Jangan pernah mengkhianati apapun yang telah kita capai, apapun yang telah kita gapai. Setelah kita dapat, mari kita perjuangkan sama-sama, terutama dana otsus tadi. Mari kita perjuangkan untuk kita perpanjang. Terlepas nanti bagaimanapun, tapi dana otsus itu sangat membantu Provinsi Aceh. Dan tentu dengan dana otsus sangat membantu kita para pemuda dalam program-program dan sebagainya. Wah, terima kasih Bang udah
Closing statement yang sangat-sangat bagus ya teman-teman ya, sangat berdaging istilahnya ya, terutama untuk para anak muda dan juga pemerintah Aceh sendiri. Oke Bang, mungkin itu aja yang kita bahas kali ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Kami sangat berterima kasih sangat lah karena udah mau menghadiri podcast kita pada sesi kali mungkin ini. ke depan bisa diundang lagi. Oke, siap. Ditunggu ya, kita ke depan nanti bakalan membahas tentang isu-isu anak muda, anak muda yang lainnya yang tentu sedang hangat dibicarakan di kalangan anak muda. Benar. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari sesi kita pada kali ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus memperjuangkan perdamaian di Aceh dan juga memperjuangkan pembangunan di Aceh. Semoga tadi menarik, ada yang paling aku gariskan adalah turunkan ego. Apa tadi Bang? Turunkan ego, jangan gengsi. Jangan gengsi. Itu yang paling menarik ya. Turunkan ego, jangan gengsi buat kita semua. Karena perlu ya kontribusi antara pemerintah dan juga anak mudanya seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dari podcast kita kali ini. Mungkin kita langsung tutup aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.